Itu kejadiannya ada orang ketabrak kereta itu. Langsung lehernya putus. Ini tuh tempatnya nggak di sini. Ini batu nisan punyanya dia. Dia terpental lumayan jauh dari tanah kusir ya. Potongan-potongan tubuh berupa jari tangan atau apa yang tertinggal, terus dikuburlah sama warga di sekitar lokasi kejadian. Ternyata bukan lubang belut, mulut dari sebuah kepala. Matanya dia tuh merah, terus mulutnya dia itu darah, terus berliur gitu, berlendir. Dan Meli menelusuri lokasi kecelakaan kereta di perlintasan Bintaro. Tempat yang kami datangi cukup seram. Setidaknya itu menurut warga yang mengaku beberapa kali melihat penampakan makhluk halus. Dekat lokasi tragedi Bintaro 1 ada sebuah rumah. Beberapa warga sekitar mengaku sering melihat penampakan makhluk halus di sini. Mel, Ya, lihat deh, di belakang ini ada bangunan. ya. Kata orang-orang sekitar sini, setiap maghrib gitu ya, itu tuh terjadi gangguan-gangguan yang tidak masuk nalar lah. Ada perempuan semacam ya kayak kuntilanak lah. Nah, atau ada anak kecil. Ada anak kecil. Tapi entah itu kemana larinya, cepat sekali dia. Nah, itu ini deh. Jadi yang ada di situ, itu mereka korbanan. Dia korban, iya. Bintaro 1. Bintaro 1. Rata-rata di sini Bintaro 1 sih. Situ ada yang ngintip tau. Di mana? Ya, Ini. situ. Apa itu? Dia Tapi aku nggak lihat. dia kayak gimana ya? Dia tuh mata tuh merah. Matanya dia tuh merah. Terus mulutnya dia itu darah, terus berliur gitu, berlendir. Masih. Masih. Tapi kalau untuk ditangkap sama kamera dia nggak mau. Salah satu tempat yang dianggap mempunyai energi besar adalah lokasi penguburan sisa potongan tubuh korban tragedi kecelakaan Bintaro 1 yang tidak terevakuasi. Jaraknya 200 meter dari titik tabrakan kereta. Nah, Mel, nih yang tadi aku bilang sama kamu. Jadi di dekat lokasi kejadian tragedi Bintaro 1, itu ada satu pohon kelapa yang udah mati gitu. Jadi pohon kelapa itu di bawahnya ada tanah kan? Iya, ya. Persis di situ itu dimakamin beberapa bagian tubuh manusia korban tragedi Bintaro 1 yang tidak lengkap. Jadi pada saat evakuasi itu kan lokomotifnya bisa terpisah dari kepala lokomotifnya itu bisa terpisah, dan itu 4 hari setelah kejadian baru terpisah, dan akhirnya dari pisahan itu ditemukan berapa bagian kan. Nah, itu dimakaminya di sini. Iya. Memang di situ ada beberapa potongan ya, cukup banyak. Cukup
banyak. Itu banyakan sih tangan sama kaki ya. Tangan sama kaki. Di situ bener. Iya, di bawahnya. Siapa? Tamil. Dia anak kecil. Dia anak kecil. Dia ini pisah sama ibunya. Sampai saat ini dia masih nyari ibunya. Iya. Kamu ingat gak yang di lokasi tadi sana? Di samping rumah. Iya, samping rumah. Kan aku juga sempat bilang ada anak kecil kan. Anak kecil tuh lari. Nah, Itu memang dia ada di sini. iya, dia ada di sini. Dia di depan aku sekarang. Sini. Dia ngasih tahu ke aku. Dia bilang, Suka merinding. nggak apa-apa kok. Dia justru malah ngasih tahu ke kita. Dia ngasih tahu ke kita itu kita jangan terlalu lama lah di sini. Oke, udah yuk mendingan kita balik aja. Oke. Kengerian kecelakaan kereta kerap membayangi para penumpang. Apalagi saat kereta melintas di jalur rel Bintaro yang telah beberapa kali terjadi kecelakaan maut. Lalu, apa yang menyebabkan banyak kecelakaan di perlintasan Bintaro? Apakah penyebabnya akibat kelalaian petugas penjaga pintu perlintasan? Atau karena ketiadaan underpass? Puluhan orang diperiksa sebagai saksi terkait tabrakan kereta dengan truk pengangkut bahan bakar minyak premium. Hingga kini, polisi belum menetapkan seorang tersangka. Siapapun tersangkanya, polisi akan menjeratnya dengan pasal 359 atau 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Banyak faktor penyebab kecelakaan, khususnya di jalur perlintasan kereta api. Jadi pada saat jauh itulah yang arus listrik yang terbesar, arus yang mengalir di atas kawat kereta tersebut dan mengalir ke dalam motor kereta itu yang terbesar, otomatis pemaparan itu yang terbesar. Jadi di dekat situ otomatis karena pemaparannya besar, di dekat kereta seolah-olah menjadi besar pula. Pemaparan terhadap mobil yang dekat itu, jadi seolah menjadi mematikan mobil. Apapun penyebabnya, tragedi kecelakaan kereta masih terus berulang. Tak hanya kecelakaan Bintaro, beberapa musibah kecelakaan besar juga pernah terjadi di jalur kereta yang juga menelan banyak korban. Kecelakaan kereta di perlintasan Bintaro hanya satu dari sekian kecelakaan saja. Urban legend, mitos, atau apapun namanya kerap dikaitkan dengan bencana ataupun sebuah kecelakaan. Namun pada dasarnya manusia memang hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Sebagian besar kasus tabrakan kereta api di tanah air justru akibat kesalahan manusia. Sebagian lagi akibat sarana pendukung transportasi yang kurang layak. Tingginya angka kecelakaan transportasi di Indonesia, khususnya kereta api, bagai menebar teror. Kesan aman, nyaman, cepat dan murah tak lagi mampu menjamin keselamatan penumpang. Maut senantiasa mengintai.